Karakternya para nabi dan rasul telah berdakwah untuk kemaslahatan umat. Dakwah yang mereka sampaikan itu untuk kebaikan. Ya, disebutkan apa di dalam misalnya la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Bukankah bumi ini sudah baik, bagus untuk kalian? Nah, jangan berbuat kerusakan, jangan berbuat onar, gitu. Ya. Jadi coba bayangkan Bapak, ya, penyakitnya kaum Nabi Syuaib. Apa itu? Mutaffifin. Ya, mutaffifin. Bahasa kitanya mutaffifin itu, ya, apa ya? Curang. Ya, kalau dia minta ditimbangkan, yastaufun, minta dibanyain. Tapi wa idza kaluhum yukhsirun. Kalau mereka yang nakar, yang nimbang, justru malah dikurangin. Oh, curangnya luar biasa. Dan itulah yang dialami oleh kaum Nabi Syuaib. Allah utus kepada mereka Syuaib untuk mendakwahi mereka. Ya, karena kerusakannya luar biasa. Jadi apa bentuk kerusakan itu? Kemaksiatan. Nah, maksiat itulah menjadi pemicu datangnya azab Allah. Gitu. Di kaum Nabi Nuh, kerusakannya apa? Berbuat musyrik. Ada namanya nama berhala Wad, Ya'uq, Yaghus, Nasar. Itu nama-nama berhala yang mereka pertuhankan. Itu kerusakan yang luar biasa. Ya. Dosa yang paling besar kan syirik, Pak. Sampai-sampai digambarkan di dalam Quran, bisa-bisa itu bumi pecah, gunung hancur ketika seseorang mengatakan Tuhan itu punya anak. Bayangkan tuh, luar biasa dosa, dan itu kezaliman besar. Nah, tugasnya Nabi itu mengingatkan kaumnya, membawa kaum kepada kebenaran agar tidak menimbulkan kerusakan. Banyak maksiat di mana-mana di Indonesia nih, contohnya datang banjir bandang, selesai di situ, gitu kan. Gunung meletus, entah apa lagi, gempa bumi, itu enggak datang begitu-begitu aja itu. Kalau kita baca ayat-ayat Allah, itu ada pemicunya. Walaupun nanti yang terdampak tidak mesti yang berbuat maksiat itu, tapi yang lain bisa aja. Tapi yang lain ini bisa juga bermaksiat. Apa maksiatnya? Dia membiarkan kemaksiatan itu berjalan, padahal dia benar. Ketika Allah siksa itu, dia juga kebagian terdampaknya. Kemudian para nabi dan rasul itu berdakwah dengan basyiran wa nadhira. Ada basyiran itu bahasa kitanya kabar gembira, ya, memberikan umpan. Tapi juga nadhira, peringatan atau ancaman. Jadi ada rewardnya basyira, punishmentnya nazira. Nah, itulah dakwanya para nabi. Para nabi rasul dakwah, kalau kalian taat, Allah akan turunkan hujan dari langit, rezeki dari langit, hujan turun, tanah subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tuh, coba kita kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Nuh itu, kan begitu bunyinya. Tapi kalau enggak juga, nanti akan datang azab Allah yang besar. Kalian enggak kuat tuh dengan azab Allah yang besar itu. Jadi ada daya tarik, ada daya dorong. Terakhir hadirin, semua perjalanan hidup, semua perjalanan dakwah mereka para nabi rasul adalah ibrah bagi kita semua. Ini salah satu bentuknya ibrah itu adalah bahwa semua nabi dan rasul itu hanya bertugas untuk menyampaikan. Urusan hidayah itu murni milik Allah. Nah, apa untuk kitanya? Kita hanya berkewajiban kepada keluarga kita, anak dan istri kita, hanya menyampaikan sesuai dengan kapasitas kita, sampaikan. Dia menerima atau tidak, dakwah yang kita sampaikan itu bukan domain kita, tapi itu adalah hak Allah Taala.